ini perampok hebat ini ya, perampok tapi ngerti Al-Quran ya. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Prof. Hari ini Masya Allah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sehat walafiat. Habis makan buah, Iya, Masya Allah. ya telur, ya sudah, kurma. Sudah cukup itu untuk sampai khutbah nanti. Masya Allah. Itu saja sudah cukup ya, Prof. Sampai Oh, Masya itu. Allah. Itu sebagian saya bawakan Mas Ishak ini. Iya, Masya Itu Allah. ada apa itu? Palm, kurma. Nah, itu nanti supaya tidak hanya saya yang merasakan, tapi ada teman yang ikut merasakan. Ya. Masya Allah. Iya. Pagi ini saya akan berbicara tentang ini ya, nasihatnya Imam Fudail bin Iyad. Jadi beliau ini mengatakan begini. Dia mengatakan bahwa sebentar ya, mana ini? Oke. Nah, jadi hari ini kita berbicara tentang mengamalkan satu ayat Al-Quran Iya. lebih baik dari 1000 kali khataman Al-Quran. Masya Allah. Satu ayat ya, Prof. Ya. Jadi kalau kita Iya. merenungkan dan menjalankan satu ayat Al-Quran lebih baik daripada khatam 1000 kali khatam Al-Quran 1000 kali, daripada 1000 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Bandingannya jauh ya, Prof. Iya. Itu perkataan Fudail bin Iyad ya, perkataan Fudail bin Iyad. Oke. Tapi sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh beliau ini, ya, saya ingin menjelaskan dulu siapa orang ini. Iya. Siapa orang ini? Yaitu siapa tadi? Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Beberapa hari yang lalu saya ketemu orang namanya Fudail. Iya. Oh, orang ini mesti ngambil Nama dari nama ini. Iya. Ya, ngambil nama ini. Nah, Dulur Alfitor dan pemirsa yang mengikuti acara ini melalui streaming ya. Siapa Fudail bin Iyad yang mengatakan bahwa mengamalkan satu ayat Al-Quran. Iya. Padahal Al-Quran itu kan jumlahnya berapa? 6.230 ayat toh. Iya. Nah, itu mengamalkan satu saja itu sangat lebih baik dari 1000 khatam Al-Quran. Ya Allah. Iya. Apalagi kalau apalagi kalau lebih dari satu ayat. Iya. Nah, Fudail ini lahir di daerah Samarkand ya, Samarkand. Iya. Jadi satu daerah dengan Abu Lais As-Samarkandi Iya, kemarin. yang makamnya itu diyakini beberapa orang di Tuban itu. Oh, iya. Samarkand. Iya, Abules. Samarkand di Asia Tengah lah, Khurasan. Nah, beliau ini lahir pada abad kedua Hijriah.
Jadi ya generasi setelah sahabat lah. Dan kita tahu bahwa dia ini adalah perampok yang paling ditakuti. Perampok ini bro. Perampok yang paling ditakuti. Masya Allah. Dan tidak pernah gagal merampok, tidak pernah gagal. Dan tidak pernah disentuh oleh aparat keamanan. Masya Allah. Awalnya perampok ya? Ya, perampok. Jadi, jangankan, jadi kalau orang melewati daerah itu susah loh. Satu sisi harus melewati daerah itu, tapi satu sisi harus ketemu dengan ini. Jadi ketakutan. Mendengar namanya saja orang sudah gemetar. Ya Allah. Tapi Mas Ishak bisa membayangkan ya, orang sekuat dan pemberani itu, ya, itu ternyata ada passwordnya, itu bisa takluk itu. Bisa takluk gitu ya. Jadi dengan polisi tidak takut, ya, dengan orang sekuat apapun tidak takut. Tapi ternyata dia ini takluk kepada seorang wanita. Ya Allah. Takluk pada seorang wanita. Jadi wanita itu memang pelumpuh. Hebat ya bro ya. Wanita itu punya kekuatan yang besar. Yeah. Orang-orang yang ditakuti di negeri ini mungkin gitu ya, dikagumi ini bisa saja dia tunduk kepada seorang perempuan. Iya. Itu hebat. Maka ad-dunya mata wa khairu mata'ya al-mar'atus sholihah. Maka dunia ini adalah aset besar dan yang menentukan itu, dan aset yang termahal itu adalah istri yang sholihah. Ya Allah. Ya, jadi Mas Ishak sendiri, saya yakin banyak berubah cara hidupnya itu karena bertemu dengan istri. Soal ibadah, soal kedermawanan, soal apa, soal hormat kepada orang. Gitu. Dan Mas Ishak bisa saja berani untuk menghadapi orang, tapi Mas Ishak juga iya, sebaliknya. Maka benar itu. Jadi kalau wanita istri-istri yang sholihah, masya Allah, negara ini negara akan baik. Karena istri yang solehah. Iya benar. Jadi yang menentukan warna negara ini baik itu ya seorang wanita. Jadi wanita yang bisa, masya Allah, membimbing suami, dan wanita yang bisa melahirkan anak-anak yang hebat. Ya Allah. Ya. Jadi kalau Anda mengagumi orang, Anda salah kalau tidak mengagumi istrinya. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi kalau Anda mengagumi Pak Kiai A, Pak Kiai B, Ustadz A, Ustadz B, itu Jenderal A, Jenderal B, ini salah benar kalau Anda itu hanya mengagumi dia dan tidak mengagumi istrinya. Mengagumi pasangan hidupnya. Dia kok bisa mengikhlaskan suami bisa berkarir yang begitu jauh, ya, meninggalkan banyak waktu di rumah. Kok bisa berpakaian yang selalu bagus, harum, ya, bisa membuat karya-karya besar. Itu ada hubungannya dengan jasa seorang wanita. Masya Allah. Nah, dia ini perampok, tapi dia ini jatuh cinta pada seorang wanita. Ya namanya perampok kita tahu toh Mas Ishak, ya. Itu apa yang kalau dapat uang ya untuk minum, untuk wanita toh, Mas. Ya toh? Ini ya suatu saat dia ingin malam-malam dia akan mendatangi wanita itu untuk melampiaskan hasrat. Dengan kan dipagari rumahnya wanita itu, dipagari wanita itu, bentuk rumah itu dipagari, akhirnya supaya bisa masuk ya dia harus memanjat rumah itu. Memanjat rumah. Nah, ketika dia memanjat rumah itu alhamdulillah, ketika dia memanjat rumah itu dia mendengar
wanita itu mengaji. Baca Quran. Sampailah yang di telinganya itu surah Al-Hadid ayat 16. Surat Al-Hadid ayat 16 ya Prof ya. Al-Hadid ayat 16. Ini perampok hebat ini ya, perampok tapi ngerti Al-Quran ya. Masya Allah. Tapi bagi yang tidak mengerti pun ya itu jangan kaget juga. Ada orang yang masuk Islam karena mendengar alunan Al-Quran walaupun tidak tahu artinya. Jadi Quran itu memiliki power besar. Baik bagi orang yang paham, yang tidak paham, ataupun lebih-lebih lagi yang paham. Nah, yang dibaca itu ini Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ini artinya belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Belumkah saatnya ya tidakkah sekarang ini saatnya yang tepat untuk berubah menjadi orang yang mengingat Allah? Ya Allah. Artinya ya kenapa ditunda gitu tuh. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sudah waktunya bagi orang-orang mukmin itu untuk lebih menundukkan hatinya untuk ingat Allah dan mengikuti kebenaran yang diturunkan Allah. Ya Allah. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik, orang-orang banyak berdosa. Masya Allah, ayat ini juga berlaku untuk kita. Kenapa sih kita harus menunda-nunda untuk jadi orang yang lebih baik? Tidakkah saatnya? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sudah waktunya kita ini bertobat? Kita berubah, kita hijrah ya, menjadi orang-orang yang lebih baik. Sudah, kenapa ditunda? Dia mendengar itu kemudian dia mengatakan, saya biasanya dipanah orang, saya bisa mengelak. Tapi hari ini panah Allah telah menusuk dadaku. Ya Allah. Masya Allah. Hari ini panah Allah telah menusuk dadaku, menembus dadaku. Masya Allah. Lalu dia membatalkan, dia memanjat pondok tadi itu, turun pelan-pelan. Lalu dia pulang malam-malam,
dia tidak langsung pulang, dia duduk termenung di bawah reruntuhan rumah. Nah, ternyata banyak saudagar-saudagar yang lewat. Wah, ini makanan ini. Ya toh? Betul. Wah, ini makanan perampok. Cocok. Tapi saat itu dia tidak mau, tidak ada keinginan untuk merampok. Masya Allah. Terus setelah itu kemudian dia belajar agama di Irak, di Kufah. Tapi nanti kita lanjutkan setelah jadi dia bertobat lah, sampai kemudian dia belajar pada ulama-ulama besar di Irak, lalu belajar lagi di Mekah. Maka dia setelah itu beberapa tahun dia dikenal sebagai ahli hadis itu ya. Dulu ahli membunuh, merampok orang, sekarang terkenal menjadi ahli hadis. Masya Allah. Dan ahli fikih. Bahkan ibadahnya itu ya pinter, ya ibadah juga. Ya, kan banyak orang pinter tapi jarang ibadah, kan banyak. Banyak orang ibadah tapi tidak pinter. Iya. Ini tidak, dua-duanya sampai dikenal menjadi abidul haramain. Jadi orang yang banyak ibadah, tekun di Makkah dan Madinah. Dan terkenal warok juga. Warok itu bahasa, bukan warok itu artinya orang yang sangat hati-hati. Jadi dia tidak mau menerima pemberian hadiah dari penguasa, pejabat-pejabat, tidak mau. Tidak mau karena dia takut. Saya dulu itu sudah banyak makan yang haram. Saya takut nanti setelah saya tobat masih kecampuran yang haram. Ya Allah, Masya Allah. Dia hanya mengangkut air dengan untanya dan menjualnya, dan dia bisa hidup dari situ. Itulah hebatnya, Masya Allah. Jadi dulu-dulu Victor yang merasa banyak dosa ya, itu tidak usah berkecil hati. Banyak teman-teman Anda yang dulunya juga begitu. Lawar data bila syauk, gitu ya. Lawar data bila syauk. Ya, jadi kalau Anda mengagumi bunga mawar itu, jangan lupa bahwa bunga mawar itu juga punya sejarah, yaitu ada durinya. Iya. Jadi sekarang pun orang mengagumi kita ya, Mas. Itu bukan karena saking baiknya kita, kayak saking pinternya Allah merahasiakan siapa kita. Ya Allah, aib kita gitu ya. Masya Allah. Saya tidak mau menerima itu. Bandingkan dengan kita, Mas. Dapat hadiah dari pejabat, Masya Allah, rezeki yang tak terduga. Ya Allah, bahkan mendekat-dekat supaya diberi sesuatu. Subhanallah. Masya Allah. Tapi ya beliau itu juga akhirnya wafat juga pada bulan Muharram di Makkah pada tahun 803 Masehi. 8 berarti 49. 49. Nah, ini nasihat-nasihatnya. Jadi dia antara lain pernah mendengar orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dia bertanya, Tuhan mengerti enggak apa yang dia baca itu? Masya Allah. Ya enggak, ya pokoknya kalau mendengar orang mati ya innalillahi. Terus diberitahu, itu artinya bahwa kamu itu pasti nanti kembali kepada Allah dan harus mempertanggungjawabkan semua kata yang kau ucapkan, semua tingkah laku yang kau lakukan, dan semua butir biji yang kau makan, setiap tetes air yang kau minum. Subhanallah. Itu artinya. Jadi kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dibaca biasa, tidak melahirkan orang semangat untuk bertobat.
Tapi kalau kamu menyadari innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, kamu artinya itu insya Allah kamu cepat bertobat. Innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali. Artinya apa? Kamu besok akan balik ke Allah, dan berarti kamu dihidupkan kembali, lalu kamu ditanya berapa kata yang kau ucapkan selama kamu hidup, berapa yang benar, berapa yang bohong, berapa yang melukai hati orang, berapa yang menyenangkan hati orang, berapa yang menyenangkan hati suami istrimu, berapa yang melukai hati suami istrimu, berapa yang melukai tetanggamu, berapa yang melukai muridmu, melukai gurumu. Insya Allah. Lalu setiap langkahmu ditanya. Kemudian setiap butir biji-bijian yang kau makan tanya. Setiap butir buah yang kau makan ditanya oleh Allah, dan setiap tetes air akan ditanya oleh Allah. Itu artinya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allah ya karim. Masya Allah. Nah, kita itu mengucapkan biasa-biasa saja, tapi sebenarnya itu kandungannya begitu. Nah, ini nasihatnya kepada murid-muridnya. Bahkan pernah saya baca juga bahwa beliau ini juga menjadi gurunya Imam Syafi'i. Beliau ini gurunya Imam Syafi'i, Prof. Bayangkan. Imam madhab itu tadi. Nah, iya. Itu berguru pada dia, saking pinternya orang ini, saking bersihnya kehidupannya. Ya masa lalu ya sudah lah. Let's gone bygone. Ya. Let's gone be bygone. Gitu ya, benar ya. Jadi yang sudah ya sudah. Sekarang kita memulai hidup baru. Ya. Lalu dia menasihati lagi, kunci kebahagiaan itu satu aja, ikhlas. Ya Allah. Kalau kamu itu mengharap diberi orang, nah, nanti kamu sesusah kamu. Ya toh? Nah, supaya kamu nggak susah, jangan berharap. Nah, kamu susah nggak diberi, ya itu karena gara-gara kamu sendiri, kamu nggak ikhlas melakukan sesuatu. Ya. Jangan ingin dikenal orang. Jangan ingin menjadi orang terkenal. Ketika Anda kok lama tidak terkenal, yang lain sudah terkenal, susah toh? Iya. Ya gara-garamu. Ya, jadi orang susah ya dibikin sendiri. Itu muridku kok sudah lebih terkenal daripada saya. Ya Allah. Iya. Itu lebih junior dari saya. Itu lebih goblok sekolahnya dari saya. Tapi kok lebih top ya. Masya Allah. Loh, kamu ngomong gitu itu adalah indikator, tanda bahwa Anda sedang gelisah. Nah, kenapa gelisah? Anda bahagia? Ya karena kamu tidak ikhlas hidupmu. Ya. Kamu ketika dicaci susah. Loh, apa hidupmu itu ingin dicaci, dipuji toh? Dipuji orang. Nah, katanya kamu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah berarti kan kamu udah ikhlas. Jadi kalau kamu ingin bahagia ya ikhlas. Ya, dicaci ya tidak apa-apa. Kamu ingin dikenal sebagai orang baik, lalu orang menyebut kamu orang jelek. Susah toh? Susah, Bro. Susah. Kenapa kamu ingin mengharap dinilai orang soleh oleh orang itu? Masya Allah. Iya. Ya kembali lagi karena kamu udah ikhlas. Ya toh? Iya, Bro. Karena kamu udah ikhlas. Masya Allah. Karena kamu udah ikhlas. Lagi dia, untuk apa sih kamu dikenal orang soleh itu, apa kemudian kamu di akhirat nanti mesti dicatat sebagai orang soleh? Iya. Ya mungkin kamu orang soleh, tapi gara-gara kamu ingin dikenal sebagai orang soleh, orang baik, kamu akhirnya di sana hilang. Masya Allah. Saya ingat sekali lagi bahwa kalau ingin bahagia, ikhlas.
Ada juga dia jangan merasa terhormat apalagi sebagai orang soleh, orang baik hanya karena kamu diistimewakan banyak orang. Bawa berkat aja tidak kuat, dibawakan. Ya Allah, astagfirullah. Minum saja itu dituangkan di gelas, seolah-olah kita sudah tidak kuat. Lalu merasa karena diistimewakan, masya Allah. Ketika datang orang berdiri, Tala'al badru alaina, masya Allah. Itu kok. Jangan kamu merasa kamu itu tertipu. Katanya ini, kamu itu tertipu. Kamu mengukur kemuliaanmu itu dengan kamu diperlakukan sebagai orang mulia, padahal bisa saja menurut Allah tidak. Ya Allah, paham toh? Bro. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya ini. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya ini yang belum ikhlas. Ini setiap kali saya menyampaikan begini, saya selalu berpesan kepada Dulur El Victor dan seluruh pemirsa, jangan menganggap saya sudah seperti ini. Saya masih jauh seperti ini. Lah kok disampaikan? Ya ayo bareng-bareng kok. Sama-sama. Aku mendoakan Anda mendoakan saya sehingga bisa bersama-sama. Sekarang mungkin kita belum jadi orang baik, tapi karena doa kita kan bisa kita lebih baik gitu ya. Untuk mengatakan jangan mencuri tidak harus dia berhenti mencuri. Ya toh? Iya, Bro. Dia bilang pada anaknya, mamanya, ya kamu jangan seperti saya nak ya. Masa enggak boleh? Boleh. Jelek nak, jelek. Nah bapak ya pencuri. Ya iya nak, makanya ini saya tunjukkan pengalaman saya itu, kamu jangan sekali-kali jadi pencuri. Masya Allah. Itu boleh. Oke. Ya. Baik Prof, sebelum kita masuk ini bicara mengenai kemarin kan ke Hong Kong gitu ya Prof ya panjenengan. Iya betul. Itu malah ada kegiatannya apa saja Prof di sana? Di sana ada pelatihan sholat itu 2 kali. Pelatihan sholat 2 kali. Masya Allah. Di Causeway Bay dan di Kowloon di Masjid Sim Sa Tsui. Masya Allah, di Hong Kong itu ya. Ya Allah. Bagaimana Prof? Banyak jamaahnya di sana banyak sekali atau bagaimana Prof? Ya banyak ya. Yang disenangi mereka itu kan bukan acara-acara begini. Jadi ya hanya orang-orang pilihan lah yang ikut. Yang disenangi ya penceramah yang pokoknya bisa bikin tertawa, terpingkal-pingkal, terus sampai terkencing-kencing. Nah, tapi saya kan tidak bisa. Jadi ya pesertanya tidak terlalu banyak. Ya kalau ukuran kita ya banyak, tapi ukuran yang lain ya sampai tidak muat gedung itu. Pokoknya itu terus nyanyi-nyanyi yang enak gitu. Ya tidak apa-apa saya nggak butuh orang banyak, tapi butuh orang-orang yang benar-benar bisa hijrah, bisa sungguh-sungguh jadi orang yang lebih baik. Masya Allah. Jadi sholat ini adalah help people help themselves gitu. Masya Allah. Ya, help people help themselves. Jadi membantu orang untuk membantu dirinya mereka sendiri. Sekarang kan saya sudah pulang di Indonesia ya. Tapi mereka sudah saya beri bekal, kalau ada masalah ini alatnya. Masya Allah. Jadi seperti pepatah Cina itu. Pepatah Cina itu berikan ikan dan ia akan bisa hidup sehari. Ya, berikan ilmu untuk mencari ikan maka dia bisa hidup yang lama. Masya Allah. Ya betul Bro. Nah, itulah sholat itu ya fungsinya saya ngajarkan aja bahwa sholat itu begini, kalau ada punya masalah ya ini. Jangan bergantung pada saya. Sholat itu sudah pada Allah, kok bergantung pada saya. Itu kemudian saya berkunjung ke Chinese University of Hong Kong. Saya berkunjung ke Universitas Cina ya, di Hong Kong itu. Di situ ada Center of
Center of Islamic Studies. Jadi ada pusat kajian Islam. Ya Allah, budaya Islam. Di universitas tersebut ya, Prof ya. Jadi saya masuk di situ untuk bincang-bincang tentang bagaimana Islam di dunia sekarang ini. Masya Allah. Ya itu ya, alhamdulillah lah ini kita sudah di Indonesia dan saya sudah bersiap untuk memberi pelatihan gratis tanggal 20. Besok ini, Prof ya. Ya 20 Agustus ini. Kuotanya sudah full atau bagaimana, Prof? Ini sebelum saya tanyakan pada Mbak Zaro karena saya belum tahu laporannya. Tapi insya Allah sudah penuh lah, insya Allah. Penuh. Tapi tidak apa-apa lah, tanya aja dulu. Kalau masih ada kosong ya silakan. Masya Allah. Yang ingin buku juga silakan menghubungi Mbak Zaro itu. Ya. Buku apa saja, khususnya buku yang baru terbit ini. Berbagi damai mulai sholawat Nabi, karena nanti beberapa pekan ke depan nanti sudah mulai kita ngaji. Alhamdulillah. Tapi pegang dulu, kalau tidak pegang kita kan nggak enak, kurang bagus. Oke ya. Nah sekarang saya lanjutkan tentang nasihatnya siapa tadi? Imam Fudail bin Iyad. Ya. Nasihatnya tadi qiraatul Quran, qiraatu ayatin min kitabillahi ta'ala wal amalu bihi ahabbu ilayya min an akhtimal Quran alfa marrah. Jadi bagi saya katanya membaca satu ayat dan menjalankan mengamalkan ayat itu bagi saya, katanya siapa tadi? Syekh Imam Fudail bin Iyad. Iya, gitu. Itu bagi saya lebih baik daripada khatam 1000 kali. Ya Allah. Tapi ini jangan kemudian dipakai alasan untuk bermalas-malas menghataman Quran loh ya. Terus nanti suruh khataman Quran. Ini loh. Malas aja kok ya. Mau cari apa? Cari alasan gitu ya. Alasan. Ya cobalah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah sekarang kita amalkan, jadilah orang yang mengasihi dan menyayangi semua orang tanpa melihat agama. Ya Allah. Tanpa melihat orang itu jelek, orang apa dikasih semua. Coba. Jadi satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, lalu dijalankan. Dia menjadi orang yang menyayangi, ya, mengasihi semua orang. Nah, itu kan ayat Quran dijalankan. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu selalu harus dihargai, diapresiasi. Apa saja enak tidak enak itu dihargai. Enak gak enak? Ya kita diberi sakit ya kita harus alhamdulillah juga. Allah memberi sakit kan tidak apa-apa, tapi kan saya masih hidup. Allah. Daripada langsung mati loh. Kan tidak ada kesempatan untuk bertobat itu. Tobat. Sekarang saja loh masih sakit ya saya kalau mendengar orang mati saya bersyukur, saya kok masih hidup ya. Masya Allah. Allah kok baik sekali ya memberi kesempatan saya masih bisa menyaksikan anak saya tumbuh. Ya Allah. Allah baik sekali ya, saya masih memberi kesempatan saya untuk menyampaikan ilmu. Allah baik sekali ya. Itu. Saya kok masih bisa mendoakan orang tua saya. Ya Allah. Allah baik sekali ya, saya bisa bersedekah atas nama orang tua saya, almarhum. Ya. Allah baik sekali ya, sehingga saya masih bisa ketemu ayat-ayat yang baru. Masya Allah. Jadi alhamdulillah dijalankan, itu lebih baik daripada alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq, yang saya baca tadi surat Al-Hadid ayat 16 toh. Tidakkah sudah saatnya sih kamu berubah? Tidakkah sudah saatnya berubah? Nah, sekarang berubah, dijalankan. Nah, itu lebih baik. Itu yang saya maksudkan nasihat. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita baca toh. Iya. Lagi diamalkan.
Apa artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu kita harus tahu bahwa kita ini umur ya milik Allah, mata melihatnya milik Allah, ya itu saya milik Allah. Kita ini milik Allah, kita tidak punya apa-apa. Itu dititipkan Allah. Nah, kita sadar itu sehingga kita tidak pelit, ya sudah dijalankan. Hilang, ya mau diapakan? Iya. Kita beli mahal-mahal, hilang, mau diapakan? Wong itu milik Allah. Ya bisa datang kepada saya, tapi bisa juga lepas dari tangan saya. Masya Allah. Ya. Nah, kan? Dijalankan. Itu kata Fudail bin Iyad, ya, qira'atu ayatin min kitabillahi ta'ala wal amalu biha khairun ahabbu ilayya min an akhtimal Qur'an alfa marrah. Lebih baik daripada 1000. Ya, jadi kalau khataman 1000 kali tapi tidak ada perubahan toh. Iya. Kan lebih baik satu ayat tapi ada perubahan. Ya. Masya Allah. Ada perubahan. Ada perubahan. Subhanallah. Kita ini sudah berapa tahun mendengarkan pengajian itu, Mas? Iya, Bro. Berapa ribu ayat yang sudah kita baca, berapa ribu hadis yang sudah kita sampaikan. Iya. Tapi kok belum berubah terus. Ya ini di ayatnya ini. Tidakkah sudah saatnya sekarang? Kemarin ya sudah lewat sekarang. Iya. Astagfirullah. Itu nasihatnya siapa ini? Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad itu tadi. Ya Allah. Banyak. Ya. Bismillah diingatkan. Masih banyak. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka itu bagi orang yang sholatnya itu selalu lupa lah apa yang dibaca itu, kayak orang mendem. Ya Allah. Ya, nah itu sekarang ayolah. Lah itu berubah namanya. Satu ayat, Masya Allah, satu ayat dijalankan. Itu lebih baik daripada 1000 khatam Al-Quran. 1000 khatam Al-Quran. Masya Allah. Lebih baik gitu ya, Prof ya. Iya. Allah ya karim. Tapi sekali lagi jangan ini dijadikan alasan untuk membaca Quran sampai tuntas, gitu ya. Nanti setelah mendengar acara ini setiap diajak khataman Quran kemudian nggak perlu ini satu ayat ini sudah cukup. Allah Maha tahu tentang apa yang Anda maksudkan itu. Ya Allah. Tahu ini kemudian untuk menghina orang. Untuk apa itu? Khataman Quran ini. Jangan mengolok-olok ya. Introspeksi saja. Ya, khatam Quran ya itu ya baik loh. Khatam Quran itu didoakan 60.000 malaikat ya. Tapi ya jalankan juga yang ini. Itu maksudnya gitu, jangan kemudian jadi alasan. Seperti keterangan itu loh, Mas. Duduk santai, menghibur istri, menghibur anak, cucu, makan teh rebus, kemudian teh hangat, kaki dipijit-pijit, bergurau sedikit, ya. Itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Madinah. Masya Allah. Nah itu kemudian jangan dijadikan alasan. Diajak haji, umrah, tidak mau, cukup di rumah, makan telo, sama. Allah. Ya karim. Masya Allah. Baiklah, itu kita sekarang menyapa pendengar. Sebelum kita menyapa pendengar, Prof, untuk khutbah hari Jumat ini panjenengan khutbah di mana, Prof? Saya khutbah nanti di Masjid As-Salam, Puri Mas Rungkut, Gunung Anyar. Oh, Gunung Anyar sebelah sana. Ya. Masjid As-Salam Puri Mas Rungkut ya. Ya, ini ada pertanyaan dari siapa ini, Bu Asnifa ini. Tadi lanjutannya apa katanya itu yang bacanya? Ya, saya baca sekali lagi ya. Ini qiraatu ayatin min kitabillahi ta'ala. Ya.
Nah, ini qiraatu ayatin min kitabillahi ta'ala wal amalu biha ahabbu ilayya min an akhtimal Qur'an alfa marrah. Ya. Qiraatu ayatin min kitabillahi ta'ala wal amalu biha ahabbu ilayya min an akhtimal Qur'an alfa marrah. Ada pertanyaan, silakan. Ya, baik. Ini juga tadi juga bertanya ya, Prof ya. Sama seperti pertanyaan dari panjenengan juga ini, Prof. Tadi itu saya dibacakan. Baik, kita terima telepon J. Ya, silakan. Ada Ibu Karti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J. Monggo silakan. Waalaikumsalam Bunda Karti. Amin. 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 G. Nggak pakai mukna. No, wong wedok tak, wong wedok. Lah kanan kiri ini wong wedok ta? Kanan kiri wong wedok ta? Nggih api, tapi kalau mau lebih baik ya ditutupi. Nggih. Nggih. Niku mawon. Ya api mawon wong sang padha-padha wedoke kata sikile mawon kok. Nggih. Nggih. Baik. Tapi ya lebih bagus kalau ditutupi, tapi jangan kemudian dimarahi dan diolok-olok gitu ya, Prof ya. Ya, Masya Allah. Iku ditukok sampean tukokno mawon mukna sing apik sing dawa terus Bunda ini tak tukokno mukna iki sehingga sampean nek slonjor cek gak ketok Bunda. Masya Allah. Nggih. Ya memang bondo ngapain mau memang perlu biaya. Untuk merubah orang itu perlu biaya. Ya Allah. Kalau hanya dengan kata saja nanti jadi masalah. Kalau dinasihati muknanya ini, iya konsoge. Mau kenamu api lagi tak teger ini bolong ini. Masya Allah. Ngoten J. Terima kasih Ibu Karti tadi ya, Prof ya. Baik. Lanjut Prof, ada Bunda Indah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Waalaikumsalam Bunda Indah. Iya. Amin. Prof, ini saya mau tanya. Mudah-mudahan ada hubungannya dengan materi tadi. Masya Allah saya merinding, Prof. Ingin nangis, tidak bisa nangis. Ya Allah, mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah menjadi orang yang baik ya, Prof ya. Iya, amin semuanya. Saya ingin cerita sedikit. Saya kemarin itu alhamdulillah banyak tamu ke rumah yang mau mermak, yang segala macam. Dan terakhir ada tamu sampai jam 10 malam itu menawari hutang kepada saya, Prof. Terus? Karena orang ini, Mbak ini itu ditarget dari perusahaannya. Harus mencari itu. Terus aku. Terus. Saya dibantu. Terus saya bilang gini, saya ingin berhenti dari hutang yang memang tidak ada orang. Terus saya bilang, maaf ya Mbak, kalau saya disuruh bantu untuk ini saya nggak bisa Mbak, tolong ya Mbak ya. Saya ingin apa ya Mbak ya. Terus agak cepat karena yang nunggu banyak ya. Pertanyaannya langsung pindah. Terus itu gimana Prof? Kita nggak apa-apa, bagus toh. Nabi aja minta ya
dengan membantu. Enggak, sudah lah. Wong Nabi itu berdoa, ya Allah jauhkan aku dari hutang. Yang penting kan ibu sudah jawab dengan baik, gitu loh. Iya. Oke, sudah baik. Mohon maaf, saya nggak bisa membantu. Lah kalau nuruti gitu Bu, setiap hari saya telepon berdering Bu. Dari bank ini terus sudah saya beritahu. Ya nggak apa-apa kamu pinjami saya tapi nggak saya bayar soalnya utang saya banyak. Oh gitu ya nggak jadi kalau gitu. Iya, harus dibedakan ya Prof. Wah ya. Oh dia pegang uang banyak dia itu. Kalau dia ingin lepas dari targetnya jangan kerja di situ. Nah, ibu sudah baik, jangan mudah tergoda. Banyak orang-orang yang hidupnya sengsara gara-gara ditawari hutang, ditawari ambil. Ditawari lagi untuk nutup hutang kemarin, ditawari lagi untuk nutup kemarin. Itu GLDR itu. Kali lubang tutup lubang. Oke, lanjut. Baik, ada pertanyaan nih Prof. Dari WA ya. Assalamualaikum, tanya Ustadz, ketika sholat bacaan takbir setelah iktidal dan tidak mengangkat kedua tangan, apa tidak boleh? Terima kasih. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, Prof. Tapi kenapa kalau tidak diangkat itu gitu loh. Katanya kita itu jadi ingin pahala banyak. Kita bangun masjid sudah tidak bisa, menyekolahkan anak tidak bisa, tahajud tidak bisa, yang sunat-sunat loh ya. Nah sekarang kita angkat tangan aja tidak bisa, kenapa? Angkat tangan saja. Ya tuh angkat tangan kan tidak pakai modal, tidak pakai biaya, itu bagus. Diangkat tangan sampai Allah liman hamidah itu diangkat tangan bagus, diturunkan itu kesehatan itu. Kita lumayan, kita kalau agak teratur sedikit mencari yang baik-baik. Kecil nanti kan jadi banyak juga. Ya Allah, betul. Kita ini loh nyekolahkan anak tidak bisa, membangun masjid tidak bisa, membangun panti tidak bisa, menghajikan orang tua tidak bisa, mengumrohkan tidak bisa, memberikan rumah yang layak untuk istri tidak bisa. Terus pahala-pahala itu kosong semua lah. Karena diangkat tangan sama ya Allah liman hamidah. Kenapa sih? Nuruti males ya. Ya Allah, astagfirullah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ali Aziz dari Bapak Edi di Wedoro. Minta bimbingannya. Akhir-akhir ini istri saya HP-an terus di depan anak-anak. Kalau mau tidur juga HP-an terus. Kalau suami yang bilangin kayak nggak digubris. Bagaimana caranya ya Prof? Ya dibacakan Fatihah saja. Bacakan Fatihah ya Prof. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan petunjuk pada istri saya. Ya Allah. Sebab mulut kita sudah tidak bisa. Ya sudah biar Allah saja yang berbicara kepadanya dengan caranya Allah. Masya Allah. Ya. Kalau Allah itu sudah memberi petunjuk itu gampang. Ada yang kemudian periksa mata, kemudian matanya itu ada kelainan, terus disebut oleh dokter ini ibu sering banyak buka HP ya. Ya Allah. Ya, untuk sementara 3 bulan jangan lihat HP dulu Bu ya. Masya Allah. Iya Bu dokter, terima kasih Bu dokter. Loh kok bisa begitu? Itu cara Allah di dalam merespon doa kita. Itu cara Allah merespon doanya. Itu berarti Allah berbicara dengan caranya Allah sendiri. Kita doakan. Nanti daripada jenengan matur, Bapak yang bicara nanti tambah rame gitu ya. Kamu diomong wis ngekei nafkah ndak bisa nuturi tok ae. Astagfirullah. Didoakan anak-anaknya dilatih. Jangan sampai kemudian bapak ya begitu juga. Ya betul, Masya Allah. Tidur itu HP dimatikan, mikir sampai ketiduran. Atau pakai HP tidak apa-apa, asalkan terus diputar. Murotal gitu ya. Saya juga begitu, karena susah tidur ya saya putarkan di HP agak jauh dari badan kita, jangan sampai dekat karena ini ada radiasi.